إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Nah, ini batasnya kan niatul qiraat wa tahsil. Jadi kita lewati ke sebelah niatul mustami'. Itu masalah orang mengumpul kitab, anak mengarang, pokoknya tugas kita mengarang. Jadi nang kita baca nang penting bagi kita. Niatul mustami' awid daris awiz zair al murtadi lima wadi wa amakin salihin wa halakil ilmi wa dzikri. Niat mustami', orang mendengari majelis ilmu, majelis nang ganal. Kan hadirin ini banyak mustami' ya. Yang ada buku, yang ada kitab, yang anak mendengari aja. Nah, itu perlu niat juga supaya berikit. Bila kada berniatnya dalam jangka 2-3 minggu atau 2-3 bulan lupa perincian yang dikisahkan guru ada berikit. Nah, itu perlu niat. Awid daris atau niat daris orang yang belajar. Nah, kalau belajar itu mesti berkitab, itu belajar. Bila kada berkitab mustami' mendengari. Awizairil murtad atau orang yang berkunjung ziarah ke kubur wali, ziarah ke kubur nabi. Orang yang berkunjung al-murtadi yang sering datang, melancak ini. Ini ada waktu kosong ziarah ke mana gitu nah. Ke makam-makam nang keramat, ke makam-makam orang saleh. Atau ziarahnya lima wadi'a ke tempat-tempat wa amakin salihin dan tempat-tempat orang saleh. Orang saleh ini sama dengan hidup atau yang sudah mati kuburnya. Kita ziarah kepada orang yang masih hidup, hilang menyambat kita. Atau kita ziarah ke kubur-kubur orang yang saleh. Itu perlu ditanamkan ada niat. Wahalakil ilmi wa dzikri, dan niat ulang mendengari halakil ilmi, lingkaran-lingkaran ilmu. Kan orang zaman bahari itu ini segala wok. Karena ini membaca tafsir kan, baca hadis kan, di situ ada pulang segala wok pulang. Itu lingkaran. Sampai di Mekah Madinah tuh kadang antara maghrib isya ya. Di Mujus itu kan orang belajar dan keliling ya. 10-20. Ini Mujus itu ada ulang halakil ilmi ngeranya. Atau wadzikri, lingkaran-lingkaran perkumpulan zikir. Kita nak hadir ke tempat perkumpulan zikir. Nah, itu perlu ada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu tabarruka bimawadi'is salihin. Aku niat tabarruk ambil berkah
kunjungan ke tempat-tempat orang saleh. Baik orang salehnya yang masih hidup atau kuburnya hanya lagi. Aku ziarahnya ambil berkah. Semakin banyak berkah dalam diri orang saleh itu, semakin banyaknya berkah yang kita dapatkan. Orang yang mendekati orang saleh itu dapat berkahnya. Baik yang saleh itu masih hidup atau sudah mati. Makanya tujuannya tabaruk ambil berkah. Andaikan dinampakkan berkah itu sama dengan cahaya, tak cahaya. Di situ orang kadap siapa beparat ke sini dapat cahaya. Boleh dengan sana kadap di sekitar sini ada cahaya. Nah, siapa beparat ke sini dapatlah cahaya. Berkah tuh kayak cahaya tadi. Cuma berkah ini kadang kalau dilihat mata, cuma bisa dirasa dengan jiwa. Kalau cahaya bisa dilihat dengan mata. Berkah kadang kalau dilihat dengan mata, cuma bisa dirasa. Ini aturannya minggu kaina kita dapat ujian yang dasar. Tapi berkat hadir di majelis ini bisa kita kada jadi dipalingkan Tuhan. Nah kita kada sadar bahwa kita ini berkah yang kedua tadi. Ngaran berkah ini kita mesti dapat duit. Memang dianggap berkah itu duit aja. Orang hubung dunianya duit terus mantap sirangan. Ada itu soal ngaran berkah itu ada khususnya itu maksudnya. Kita misalnya hadir di majelis taklim atau hadir di tempat-tempat orang saleh tadi niat tabarruk. Nah barangkali kita kada tahu seminggu ke depan kita mendapat ujian yang dahsyat. Tapi berkat kita berkumpul dan orang saleh tadi, nah bisa ujian yang dahsyat itu dipalingkan Tuhan. Atau tetap kalah, coba dia nih Tuhan sabar luar biasa. Nah baru kita kada sadar pada itu berkah dan seminggu telah lewat nih. Nah, kita nambah hilang ke situ, bilang ke sini. Makanya berkah tadi, kada kau dilihat mata, cuma kita merasakan. Dekat sidin ini, kita jadi aman. Barangkali kita seminggu ke depan itu, di mana kita berada, barangkali kita ini dihinakan orang, dirimihkan orang. Tapi berkat hadir di majelis-majelis yang mulia tadi, bisa dicabut Tuhan tadi, diganti dengan kehormatan. Sehingga kita bertemu orang itu dihormati orang. Ini seharusnya tadi Pak kita ini dihinakan. Yang berkat kita pernah hadir di majelis yang bagus, pernah ziarah ke tempat-tempat orang hebat, nah bisa berkat itu, nang asalnya nak mahinakan kali jadi. Ya sekarang lain-lainnya. Bisa juga nanggaran tabarruk tadi. Seharusnya nanti minggu kaina masih belum payu lagi nang hendak kita jual. Tapi berkat nang orang saleh tadi bisa minggu depan tuh nang tapi kan orang tuh kali orang berkatnya. Macam. Yang kedua wata'arruda linafahatillah, melintangkan diri untuk pemberian-pemberian Allah. Kita hadir di majelis ilmu misal, atau kita kunjungan kepada orang saleh yang masih hidup, atau kunjungan ziarah ke orang saleh yang sudah meninggal dunia. Niat kita taruh linafahatillah, melintangkan diri bagi pemberian Allah. Barangkali situ Tuhan melimpahkan macam-macam berkah, rahmat dan sebagainya. Siapa yang ada di situ dapat.
Nah, kita berharap itu kita nih melintangkan diri, mewujudkan diri di sana supaya dapat juga. Kan bila kita nih berada di tempat ada cahaya, kita dapat cahaya juga. Nah, kita nih sekelilingi cahaya, siapa beberapa ke sini, kita dapat cahaya juga. Nah, napahat itu pemberian Allah yang biasanya ke batin. Nah, perasaan gembira, perasaan senang, perasaan lapang. Itu napahat Tuhan. Nah, yang berkaitan ke jiwa kita. Perasaan qanaah. Bisa berkat kita hadir di tempat yang bagus-bagus tadi, yang tempat-tempat kebaikan, atau hadir di tempat situ ada orang saleh. Nah, bisa kita mendapatkan napahat tadi. Dulu pina asa gelisah hidup nih, wah ini pina asa nyaman, dapat napahat dari Tuhan. Napahat ini umumnya Allah melimpahkan setiap tengah malam, mulai jam 2 sampai timur fajar. Allah melimpahkan napahat, didapat oleh orang yang bangun malam tahajud. Yang dapat paling banyak dapat napahat ini orang yang rutin salat tahajud tiap malam, itu paling banyak napahat. Yang kedua, napahat ini terlimpah kepada walaupun siang cuma di tempat-tempat kebaikan, majelis taklim, atau di kubur-kubur wali Allah Ta'ala. Nah, bisa juga. Nah, berkat beparak ke sana, kita dapat sebagian napahat. Lalu ada batin kita nih perubahan dari hal-hal yang kurang bagus menjadi hal-hal yang bagus. Dapat napahat kita. Dulu paling anti hadir ke majelis taklim. Dan begitu satu hari kan apanya ada satu hal hadir di tempat majelis taklim. Itu asarannya asa ketujuh. Minggu ini tuh pulangnya. Nah, asa ketujuhnya tuh napahat di saat itunya. Di saat Tuhan menghamburkan sifat mahabbatul ilmi, cinta ilmu. Inya ada tempat dapat alhamdulillah. Lalu asa ketujuh minggu kayaknya loh, kalau kakak dibawain gitu loh kayaknya. Ini di saat dihamburkan napahat, inya ada. Wa dzikra wa tazkir, dan niat pulang zikir dan tazkir. Ini kalau kita hadir di majelis ilmu dan zikir. Majelis orang tiap minggu zikir. Jadi aku hadir niat 4 berzikir juga di rumah. Kadang ada waktunya. Jadi barangkali berjamaah 4 berzikir juga. Mengingat Allah. Atau niat tazkir. Nah, kalau tazkir ini memberikan peringatan bagi orang berilmu, di samping niat zikir, tazkir ulang, memberikan nasihat, itu termasuk tazkir, memberikan pepada. Wabtiga al-fadli, dan niat pulang mengharap karunia Allah. Fadl ini pemberian Tuhan. Nang kita kadang meminta, cuma diberi Tuhan. Nang kita kada pernah lupa kasih itu arahnya, tapi diberi Tuhan. Hamba. Umumnya manusia ini bila doa, umumnya tuh minta rezeki, minta selamat, minta apalagi umumnya. Jarang orang-orang itu minta kepada Allah supaya kuat yakin, kuat iman. Jarangnya minta itu. Supaya mati iman, jarangnya minta itu. Ternyata diberi oleh Allah,
mahal ngarannya. Kebanyakan kita ini minta sehat badan, kalau orang kan minta luasakan rezeki. Itu nang kebanyakan kita. Nang harap-harap jangan diminta. Nah harap-harapnya itu jangan diminta. Ternyata Allah berikan yang harap-harap kepada Tuhan. Wasa'ya bima arada salihun ihya'ahu. Hadir di tempat orang saleh atau ziarah kita atau di tempat ilmu, niat apa? Berusaha atau mau usahai pada sesuatu yang menghendaki orang-orang saleh dulu menghidupkan itu sesuatu. Orang-orang saleh itu setiap kalinya hadir di majelis yang mulia itu atau ziarah, mereka salah satu tujuan mereka menghidupkan Islam, menghidupkan syariat Nabi. Nah kita berniat juga berusaha supaya nang kayak orang-orang saleh tadi. Cukup niat secara global dulu, aku ziarah, aku hadir di majelis ilmu, atau aku kunjungan kepada orang saleh. Aku berniat seperti niat orang-orang saleh zaman dulu. Itu bila kada tahu rinciannya niat, itu niatnya. Bila tahu rinciannya. Wa an usalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berniat supaya aku bersalawat lawan Nabi. Kan biasanya di tempat-tempat yang kebaikan gitu ada taruh salawat. Minimal saja hendak memulai ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mendengar ngaran Nabi, kita dianjurkan bersalawat. Salawat gitu. Di rumah belum tentu. Begitu mendengar la ilaha hadratin Nabi itu Allahumma sholli ala sayyidina. Niat supaya ada salawat kita. Belum kita diakhiri majelis ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat kita di situ. Wa talabal ilmi, dan niat apa menuntut ilmu. Nah kita misal ziarah kepada orang saleh yang masih hidup. Di samping menziarahi orang saleh, niat kita tabarruk lawan mereka, kita niat menuntut ilmu. Karena biasanya orang saleh itu ada memberikan nasihat berharga. Nang kadasuah kita dengar. Nah itu satu ilmu. Atau orang saleh yang kita hilang itu kadang-kadang sambil berkisah. Kisah nang orang-orang bahari, nang wali-wali, kisah Nabi. Nah itu jadi ilmu bagi kita. Kita niat apa talabul ilmi. Atau niatul i'tikaf. Niat i'tikaf. Aku bila sampai ke majelis orang saleh, aku niat i'tikaf. Yang berapa jam duduk di situ? Kita niat i'tikaf, pahala sudah. Belum lagi mendengar nasihatnya. Wa ta'affufanil masalah, dan berniat menahan diri dari minta-minta. Kan sementara kita ke tempat orang saleh atau ziarah ke kubur, sementara itu kita nang mahir minta-minta, kada minta-minta. Palingan dimintai orang, palingan ziarah ke kubur. Ada di situ orang tukang inta. Makanya di Indonesia mau kayak tradisi. Bila kubur itu tempat diziarahi orang, ada terus minta-minta. Gawil lah. Ada diirani iringinya. Udah jadi jauh-jauh. Jadi bagi orang lemahir minta-minta, diulahnya tempat minta-minta.
Wantizaras salah, wantizaras salah, niat pulang menunggu sembahyang. Kan biasanya kalau kita tempat orang saleh, ini begitu sampai waktu sudah nasi sedang kita. Kita kalau niat sementara belum sampai waktu, kita sementara menunggu sembahyang itu, kamu dengerin nasihat. Nasihat Tuan Guru tadi. Wan asma hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa aku berniat mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa uballighahu, dan aku menyampaikan hadis Rasul lil mustami, bagi si pendengar. Dan dibilang orang saleh. Nah biasanya si dintu kena ada tahun kayak habis. Minta nasihat guru aja. Nah jadi kita ada berikan kepada tausiah. Membongkar ada hadis atau ayat Quran. Aku bilang Tuan Guru ini supaya dapat nasihat, supaya mendengar hadis Rasulullah. Walaupun sebuting dua. Nah sebuting dua itu nang pakai kadang kita. Nang kebanyakan dibaca ini kaputingan itu karena amalan beritaan kebanyakan. Nang sebuting dua ini baru tak amalakan. Ya kalau orang saleh itu jadi memberi nasihat dari lubuk hati. Nasihat sidin itu bukan saja dimontok, yang keluar dari lubuk hati sidin. Nah akan masuklah ke jiwa kita yang selama ini kita tahu masalah itu cuma kada kau mamalahkan. Begitu mendengar dari sidin kau mamalahkan kita. Jadi sebenarnya orang itu alim sudah bisa baca kitab, tetap memerlukan ziarah kepada orang-orang alim yang lebih tua. Kadang kita baca kitab ini paham, mengerti, cuma kita belum bisa mengamalkan. Ada tergugah hati untuk mengamalkan, cuma tahu sudah. Dan kadang beberapa kali disampaikan dalam ceramah kita, tapi kita belum bisa mengamalkan. Kadang bisa kayak itu. Nah di saat kita bilang kepada orang alim nan Tuhan ini, nah sidin kadang-kadang waktu bernasihat tak ungkai hadis itu, atau tak ungkai kata-kata ulama yang seperti itu. Karena keluar daripada lubuk hati sidin, masuklah ke lubuk hati kita. Lalu kita kau mengamalkan. Pada rancak sudah membaca tuh rancak, mendengar rancak dari orang lain, menyampaikan rancak kita, tapi belum bisa mengamalkan. Hanya kita kau mengamalkan imbah bilang sidin tadi. Nah itu barangkali berkat sidin tadi juga. Nah kada sekali dua, ini itu kejadian itu. Makanya kita ini disuruh ziarah kepada orang saleh. Orang-orang yang teguh. Harapan dapat berkah mereka. Yang kena nang wasituha, Jepang wasituha semakin tua semakin baapuah. Bukan aja itu, Tuan Guru semakin tua semakin baapuah. Semakin banyak. Kalau orang awam menyemaytikatkan ini wasituha. Wasituha semakin tua semakin punya napak oleh kesaktian kehebatan. Itu itikat orang-orang awam. Kita kada usah umpat angka itu. Nah kalau Tuan Guru semakin tua semakin apuahnya lebih mantap daripada nang anom. Ibarat lebih masin lah kena. Dan anom ini bisa hambar masih bergangan. Nang Tuhan ini kawa menyadangi sadang hambar kada masin kada sadang bang. Banisik jadi sadang nana uyahnya sadang. Karena ngaran sadang toleh nyaman. Kalau hanya ini bisa kemasinan mau, kehambaran mau, ada seimbang rampah-rampahnya mau. Tabujak ini, nah sauting tak kurang, lu rasanya kurang nyaman.
Kalau sada bersaimbang ini nyaman rasanya. Nah, orang alim nang Tuhan tuh kayak gitu. Jadi sini nggak ada kalau lagi pembacaan nggak ada kalau lagi sini. Wah, udah. Pembacaan nggak ada kawal lagi. Bama nang untuk 2-3 jam nggak ada kawal lagi sudah Tuhan. Uzur sudah. Tapi bagi orang yang berilmu justru seperti si Dini yang diperlukan mana yang didekati. Nah, orang kada berilmu nya paling mendekati orang yang dirinya viral itu yang paling didekatinya. Kalau orang yang berilmu yang didekatinya orang yang Tuhan walaupun kada viral justru ini gudangnya berkah, gudangnya ilmu. Barangkali mah hilang isi itu ada dapat sesuatu. Biasanya orang yang sudah tua tuh sidin merasa part meninggal. Kadang-kadang barang berharga berlian sidin di jiwa sidin diberikan sidin kepada ulun minta nasihat, ulun minta kepada. Kadang-kadang yang di padahan sidin berliannya keluar. Yang kada keluar waktu sidin masih muda. Kadang-kadang sidin ada memberi ilmu kuncinya yang waktu itu waktu muda sidin kada pernah berikan ke orang. Karena sidin sudah tua ini merasa sidin asal dalam hidup. Nah, kadang diberikan sidin kuncinya lawan kita. Ini boleh dapat kuncinya itu kebukaan, kunci rezeki, kunci ilmu, kunci marifat, kunci macam-macam. Likul syai'in miftah. Setiap sesuatu ada kuncinya. Bila kita tahu anak kuncinya itu yang lu Ustaz. Kata kamu buka, lain anak kuncinya, kada pas. Wa ziyarata lil ikhwan billah. Dan bilang kepada orang-orang saleh atau hadir di majelis ilmu. Salah satu niat yang bagus apa? Ziarah lawan ikhwan billah. Ikhwan billah ini kawan-kawan sesama muslim yang sama-sama di jalan Allah. Kan bila kita di majelis taklim nih, setiap kali kita hadir di majelis taklim itu berarti kita nih ikhwan billah. Mun kita kada hadir kada buat tamuan nang mahir tiap minggu kita bertamuan kita bertemu dan ikhwan billah ini satu pahala sudah. Tambah lagi bersalaman pula. Sunnah Nabi pahala pulang. Waktu bersalaman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pahala pulang. Bakurihing pahala pulang. Kalau kita nih bertamuan bakurihing nang mana talangkang kurihingnya tak banyak pahalanya. Nang sekong ini biasa aja pertemuan wajar sekong senyum 70 nang senyum nih dari 70 dari 100 nang kada senyum tapi kada senyum tuh bukan sarik kada pangnya biasa aja tuh 30 aja. Nah jadi kita di samping kita mengambil ilmu ini ziarah ikhwan billah. Andaikan karena kita nikah patuh sudah, andaikan kita nikmati gina, Aisyah meninggal, iya aja, nak tolak aja, nak tolakannya kan disuruh lagi dia tolak, aku nya dia ping betah mon sini itu, baik orangnya itu jahat, dipuji orang pulang. Nang ini nang ikhlas benar menyembayangkan kita. Nang di duit ini belum tentu bisa lah karena duitnya. Ya Allah dia meninggal, tahu benar aku aja. Tiap malam Senin aku tamuan. Nah tolak ini aja. Nang lillahi ta'ala bujur tolak ini. Nang ini nang bisa duanya Allah maghfir lahu tuh nang kabul. Tolaknya tuh nang lillahi ta'ala bujur. Hujan ini buat baju hujan. Nah lain tuh tolak begini bener mau tahu tolaknya.
Nah tuh berkat na akan bilang deh. Rancak pertemuan sidin itu di majelis-majelis kebaikan. Mati ya kita gininya rancak pertemuan dinya, rancak pandir. Nya mati kita asa gugah teh. Ketulak kayaknya. Ada depan nang sarwan ni nyurang lembah sila tuh ada depan gimana? Ini kada makanan juga. Merasa asa kawan akrab menulaki. Nah ini ikhlas benar mendoakan. Ingat asa tabayang wajahnya, tabayang waktu bepandir dia taruh setiap minggu. Ini mendoakannya saya ikhlas benar Allah maghfirlahu warhamhu. Nang orang yang mendoakan, nang bujur-bujur lillahi ta'ala yang mendoakan. Nang keluar dari hatinya nih, asa maras, asa kasihan, doakannya. Nah orang nang seperti itulah nang abdal jadi imam, lebih abdal daripada orang wali yang jadi imam. Karena orang wali itu lain ahlus safa lain zuri ila safa. Orang wali itu memandang berarti bersih terus. Ada yang ini merasa asa maras pangkawan yang banyak dosa. Jadi asa istilah mendoakan nah ini nah harusnya. Asa usul mendoakan ini. Ada orang wali ini barangnya biasa aja. Jadi ulama lah nantinya itu mendoakan sepenuh hatinya. Itu lebih abdal jadi imam daripada si wali sendiri. Kenapa wali ini biasa aja mendoakan? Karena orang wali ini memandang orang bersih terus pandangannya. Jadi biasa aja mendoakan. Sama orang sugih berdua biasa aja. Tapi orang angkat sugih berdua nak bersilah. Tuhan kata cunang bersilah nih. Orang lah kata duit, utang ada. Berdua tuh bersilah bayar apalagi tanggung. Orang berduit kita nggak ada ini berdua. Ini berduit aja jadi kemudian daripada kepada aja lagi berdua. Ini berduit aja jadi ini kada perlu minta rezeki ini nih. Dan kita kada tapi berduit itu mah bersilah luar biasa. Sepenuh hati, jiwa raga. Nah ziarah dari ikhwan fillah. Wad du'a awal istighfar. Nah kita hadir di majelis ilmu atau berkumpulan orang salih atau ziarah kubur-kubur orang salih. Niat doa dan istighfar. Kadang kita mendoakan, kadang kita didoakan. Berteman kawan atau berteman salih guru doakan. Insya Allah jadi mudahan nikah bini ini doakan aku juga jadi. Atau kita ziarah ke kubur orang salih. Setelah kita berhadiah, bacaan-bacaan. Kan situ kita berdoa. Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Macam-macam doa tuh. Doa kita untuk mereka, hakikatnya kita mendoakan diri kita. Karena yang meninggal ini orangnya salih pada kita. Orangnya wali, kita ada wali. Kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu macam-macam doa. Zahirnya mendoakan si wali, hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Mun kita jejak berdua seorang pang. Nah, tahu lewat wali ini lakas kabulnya. Puji Tuhan sayang lan kekasihku ini. Nah, itu aja contohnya. Ini orang kita sayangi. Sayang mana kita orangnya. Lalu ada orang menyayanginya. Bukankah kita ikut sayang lan orang itu? Ada orang menyayangi benar, menghormati benar nih. Kita tahu. Nah kita nih sayang lan orang benar. Karena nang disayanginya ini nih amanah nih orang yang kita sayangi. Sehingga doa-doanya lakas kabul. Itu bagian daripada tawasul.
mendoakan orang-orang wali, Allahumma ghfirlahu warhamhu, apalagi mendoakan para nabi, itu bagian dari tawasul. Hakikatnya kita doa untuk diri kita sendiri. Karena mereka itu sebenarnya kada perlu didoakan lagi. Mereka sudah aman. Tapi kenapa kita mendoakan juga? Nah, itu termasuk tawasul bila amal gitu. Di mana buktinya? Itu ada hadis sahih. Begitu kita mendoakan, puji malaikat walakan misluh. Udah nikam kayak itu juga. Nah, kayak itu. Mohon kita berdoa warang untuk diri kita. Sedang kesalahan kita banyak, belum tentu cepat kabulnya. Tapi kalau mendoakan mereka tadi, dia malaikat. Walakan misluh mudahan nikam. 10 kata kita mendoakan ini. 10 kata aja malaikat mendoakan kita. Nah, di situ letaknya nang pas berhasil. Ya Allah, selamatkannya di alam kubur. Ya malaikat mudah ini kamu selamat juga dunia akhirat. Ya Allah, rahmatinya di alam kubur. Ya malaikat mudah ini kamu dirahmati Allah Ta'ala juga. Apa kata kita mendoakan, itu kata malaikat untuk kita. Jangan udah nih. Sampai belum. Wa an atlu al-Qur'ana, dan berniat bahwa aku membaca Al-Quran. Aku hadir di situ supaya kita baca juga Quran. Apalagi kan di majelis taklim Al-Fatihah jadi loh. Fatihah itu Quran. Yang di rumah belum tentu baca Fatihah. Tampaknya Al-Fatihah baca Fatihah gitu. Wa an atlu al-Quran. Nah sini gini, wa izhara sya'airil Islam. Wa izhara sya'airil Islam. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila halqik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.